Halo, selamat pagi Bapak-Bapak. Apa kabarnya semuanya? Baik, terima kasih. Puji Tuhan, semoga Bapak-Bapak dalam keadaan sehat maupun hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami dapat memahami isi firman ini, dan kami dapat memahaminya, dan dapat melakukannya ya Tuhan. Dan supaya Roh Kudus Tuhan, supaya bersama-sama dengan kami, supaya kami bisa dapat mengerti firman ini. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama anakmu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Baik, nas kita diambil dari Nehemia 1 ayat 1 sampai 11. Demikian bunyinya. Doa Nehemia bagi orang Israel. Kisah Nehemia bin Hakalia pada bulan Kisleu tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, bersama beberapa orang dari Yehuda. Aku bertanya kepada mereka tentang orang-orang Yahudi yang luput, yang terhindar dari penawanan, juga tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang tersisa di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita itu, aku pun duduk menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Aku berkata, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang mengasihinya dan menaati perintah-perintahnya. Berilah telingamu, bukalah matamu, dan dengarkanlah doa yang hambamu panjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu dengan mengakui segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Aku dan kaum keluargaku juga telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak menaati perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa, hambamu. Ingatlah akan firman yang kau sampaikan kepada Musa, hambamu itu. Demikian, bila kamu berlaku tidak setia, kamu akan mencerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap menaati perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orangmu yang terbuang ada di ujung langit, aku akan mengumpulkan mereka kembali dan membawanya ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku tinggal di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan tanganmu yang kuat, ya Tuhan? Berilah telingamu kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang ikhlas takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Saya mengambil topik hari ini adalah kekuatan doa, pertobatan, dan kepemimpinan dalam memulihkan bangsa. Kenapa saya mengambil topik ini? Saya coba kembali ke belakang sedikit. Coba bayangkan Bapak-Bapak dan Ibu. Ketika Bapak-Bapak dan Ibu sedang
berada di kota yang megah, berdinding kuat, penuh istana marmer dan taman-taman kerajaan yang indah. Taman ini atau kerajaan ini, istana ini adalah namanya Susan, yaitu istana musim dingin Raja Persia. Di dalamnya hidup para bangsawan, pejabat tinggi, dan pelayan-pelayan elit yang melayani kekaisaran terkuat di dunia saat itu. Nah, di tengah semua kemauan itu, ada seorang pria Yahudi, seorang minoritas dari bangsa yang tertindas, yang menjabat sebagai juru minuman raja. Namanya Nehemia. Ia bukan sembarang pelayan. Tugasnya adalah mencicipi anggur raja untuk memastikan tidak beracun. Ia berada di dekat pusat kekuasaan. Mungkin hanya beberapa langkah dari singgasana penguasa dunia. Hari-harinya diisi dengan kesibukan istana. Ia menyaksikan politik tingkat tinggi, mendengar rahasia negara, dan hidup dalam kemewahan yang hanya bisa diimpikan oleh rekan-rekannya yang tertinggal di Yerusalem. Ia tidak kekurangan apapun. Di sini kita bisa pelajari bahwa Nehemia aman, sejahtera, dan sangat dihormati. Tapi suatu hari, hidupnya jadi berubah. Sebuah kunjungan singkat membawa berita yang menghancurkan hatinya. Saudaranya yang bernama Hanani datang dari Yerusalem. Nehemia dengan rasa rindu yang mendalam bertanya, bagaimana keadaan saudara-saudara kita di Yerusalem? Bagaimana keadaan kota kita? Bagaimana Yerusalem? Dan jawaban yang ia terima bukanlah kabar baik. Jawaban yang terima bukan tentang pembangunan. Jawaban yang terima bukan tentang kebangkitan, tetapi tentang kehancuran. Kata si Hanania berkata, mereka dalam kesukaran besar. Mereka hidup dalam air. Tembok-tembok kota telah roboh. Gerbang-gerbangnya telah terbakar. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, coba bayangkan. Ketika saudara-saudara hidup nyaman, tapi tanah kelahiran Bapak dan Ibu hancur. Ketika saudara-saudara hidup terhormat, tetapi bangsa saudara-saudara dipermalukan. Ketika saudara-saudara disanjung, tapi umat Tuhan diinjak-injak. Nehemia bisa saja bersikap masa bodoh. Ia bisa saja berkata demikian. Wah, saya tidak tinggal di sana lagi. Dan ini bukan urusan saya. Bukankah itu sudah bertahun-tahun lalu? Tapi saudara-saudara, tidak demikian. Hatinya meleleh seperti lilin. Alkitab berkata di sini, ketika aku mendengar berita itu, duduklah aku dan menangis. Ia tidak hanya menangis, ia berkabung, ia berpuasa, ia berdoa. Bukan sehari, saudara-saudara, tapi berhari-hari. Saudara-saudara, ini bukan sekedar emosi. Ini adalah kebangkitan iman. Nehemia tahu satu hal yang sering kita lupakan adalah sebelum membangun kembali tembok-tembok yang runtuh, kita harus terlebih dahulu berlutut di hadapan Tuhan. Kita hidup di zaman ketika banyak hal yang telah roboh. Contohnya adalah di zaman sekarang, kalau kita lihat adalah tembok keluarga retak karena perceraian dan kebencian. Kita juga melihat sekarang tembok gereja hancur oleh konflik internal, kompromi, dan kehilangan kuasa doa. Kita juga bisa lihat sekarang tembok bangsa retak oleh ketidakadilan, oleh adanya korupsi dan kekacauan moral. Dan pertanyaannya bukan apa solusinya, tapi pertanyaannya adalah apakah orang masih menangis? Ataukah apakah orang yang masih terbeban? Ataukah ada orang yang seperti Nehemia? Hari ini saudara-saudara,
Kita akan masuk ke dalam isi hati Nehemia. Kita akan berjalan bersama dalam tangis, dalam doa, dan dalam pertobatan yang mengubah sejarah bangsanya. Karena mungkin pemulihan yang kita rindukan tidak dimulai dari langit terbuka atau mukjizat besar. Mungkin adalah pemulihan itu akan dimulai dari satu orang yang berani menangis, satu orang yang berani bertobat, satu orang yang bersedia dipakai Tuhan dimanapun ia berada. Dan mungkin orang itu adalah saudara-saudara, bapak-bapak dan ibu, dan juga saya sendiri. Mari kita buka hati dan pikiran. Karena di Nehemia 1 ayat 1 sampai 11 bukan sekedar catatan sejarah. Ini adalah cermin bagi gereja modern dan peta jalan bagi umat yang rindu pemulihan. Mari kita mulai. Dan air mata di istana menuju pembangunan kembali kota Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, setelah kita baca tadi Nehemia 1 ayat 1 sampai 3 ini, kalau kita pelajari di sini, kita bisa lihat kata-katanya demikian. Kita tidak bisa menutup mata ketika Yerusalem terbakar. Kita tidak bisa menutup mata ketika Yerusalem terbakar. Bayangkan, saudara-saudara, pada hari ini. Nehemia baru saja selesai menjalankan tugasnya mencicipi anggur raja, anggur terbaik dari kebun anggur pilihan. Hari itu tampaknya akan menjadi hari biasa. Tapi kemudian seorang mengetuk hatinya. Nani, saudaranya, datang dari jauh. Nehemia dengan semangat bertanya, bagaimana keadaan Yerusalem? Tapi jawaban yang terima bukan harapan, melainkan kengerian. Tembok-tembok telah runtuh, pintu-pintu gerbang terbakar. Bangsa kita hidup dalam kehinaan. Saudara-saudara, di dalam budaya kuno, tembok kota bukan hanya dinding fisik. Itu adalah simbol identitas, simbol perlindungan, dan simbol martabat. Jika suatu tembok kota runtuh, maka seluruh bangsa menjadi bahan tertawaan musuh. Tak ada lagi keamanan, tak ada lagi kebanggaan. Bayangkan, saudara-saudara, bagaimana perasaan itu. Ia lahir di pembuangan. Ia tidak pernah tinggal di Yerusalem, tapi kota itu tetap tanah air rohaninya. Ketika kota itu runtuh, hatinya pun ikut runtuh. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, ada banyak Yerusalem di sekitar kita hari ini yang temboknya telah runtuh, seperti keluarga, gereja, sekolah maupun masyarakat. Tapi berapa banyak dari kita yang cukup peduli untuk merasa terguncang? Apakah hati kita masih bergetar ketika gereja kita kehilangan kasih ulang-ulang? Apakah kita menangis ketika generasi muda meninggalkan iman? Tembok bisa runtuh tanpa suara, tapi orang benar tidak boleh tetap diam. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kalau kita baca di Nehemia 1 ayat 4, kalau kita pelajari di situ adalah dikatakan sebelum tembok dibangun, lutut harus dibengkokkan. Jadi kalau dikatakan di sini, ketika aku dengar berita ini, aku pun duduk menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa di hadirat Allah semesta langit. Sini bahwa sebelum tembok dibangun, lutut juga harus berbengkok. Artinya reaksi Nehemia tidak seperti para pejabat pada umumnya. Ia tidak langsung membentuk tim proyek atau menyusun strategi pemulihan. Ia tidak menulis laporan atau petisi kepada raja. Namun ia duduk, ia menangis, ia berkabung, dan ia berpuasa. Dikatakan, aku duduk dan menangis.
berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kepada Allah semesta langit. Bayangkan saudara-saudara, seorang pejabat tinggi istana Persia menangis, tidak karena dipecat, tidak karena kehilangan harta, tapi karena umat Tuhan hancur. Ia merasakan penderitaan bangsanya, seolah itu penderitaannya sendiri. Artinya di sini saudara-saudara, Nehemia tahu bahwa restorasi fisik tidak mungkin terjadi sebelum ada pertobatan spiritual. Ia memahami bahwa doa bukan pelarian, doa adalah peperangan. Saudara-saudara yang terkasih, kita bisa lihat di sini bahwa sekarang ini bahwa di gereja modern kita sering mengandalkan strategi, kita sering mengandalkan program, kita sering mengandalkan teknologi, tapi di mana lutut yang berlutut? Apakah gereja kita masih punya ruang untuk tangisan? Atau semuanya hanya tentang performa dan pencitraan? Saudara-saudara, apa yang kita petik di sini bahwa kita tidak bisa membangun Yerusalem dengan tangan yang sibuk sebelum kita membangun mezbah dengan hati yang hancur. Kita bisa pelajari juga di Nehemia 1 ayat 5 sampai 7. Kalau kita ambil petik di situ adalah mengatakan pertobatan tidak menunjuk jari, tapi membukakan diri. Jadi kalau kita pelajari di sini ayat 5 sampai 7, aku berkata, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang mengasihinya dan menangis dan menaati perintah-perintahnya. Kalau kita baca sini adalah pertobatan tidak menunjuk jari, tapi membuka diri. Nehemia membuka doanya bukan dengan permintaan, tapi dengan pengakuan. Ia berkata, kami telah berdosa. Aku dan keluarga ayahku juga telah berdosa. Ia tidak berkata, itu salah mereka, itu generasi sebelumnya. Dan ia tidak berdiri sebagai hakim, tapi sebagai bagian dari bangsa yang berdosa. Di sini kita pelajari bahwa Nehemia menggunakan bahasa kolektif, yaitu kami, bukan mereka. Di sini juga kita pelajari, ia menyadari bahwa dosa adalah urusan bersama, bukan individu. Ini juga kita pelajari di ayat ini. Ini adalah bentuk solidaritas spiritual, bukan penghakiman sosial. Kita bisa pelajari apa dari Nehemia 1 ayat 5 sampai 7 ini, bahwa gereja tidak akan dipulihkan jika setiap orang hanya menyalahkan orang lain. Kita perlu doa yang berkata, Tuhan, ampuni gerejamu. Kami telah mengabaikan firman-Mu. Kami telah menjadi suam-suamku. Lalu apa? Bagaimana apa yang harus kita lakukan? Saudara-saudara, kita bisa membangun budaya pengakuan dosa secara komunal. Kita juga jadikan minggu-minggu tertentu sebagai momentum pertobatan bersama. Artinya kita di sini bahwa pertobatan yang sejati tidak mencari kambing hitam, tapi ia mencari hadirat Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita baca juga pelajari ayat 8 sampai 9 sini, dikatakan, ingatlah akan firman yang kau sampaikan kepada Musa, hambamu itu. Demikian bila kamu berlaku tidak setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap menanti perintah-perintahku sebagai serta melakukannya, maka sekalipun orang-orangmu yang terbuang ada di ujung langit, aku akan mengumpulkan mereka kembali dan membawanya ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku tinggal di sana. Kalau kita rangkaikan adalah doa yang tidak berdasarkan firman, adalah doa yang tak berarti. Nehemia tidak hanya menangis dan mengaku dosa. Ia mengingatkan Tuhan akan janji-janjinya.
Katakan, ingatlah akan firman yang kau perintahkan kepada Musa. Ia mengutip Ulangan 30, bahwa jika bangsa Israel bertobat, maka Tuhan akan mengumpulkan mereka kembali. Lalu apa yang dilakukan oleh Nehemia? Dia tidak menuntut Tuhan. Ia bersandar kepada karakter dan perjanjian Tuhan. Ia menggabungkan firman dan doa, serta dua sayap yang untuk terbang tanpa tahta kasih karunia. Lalu apa yang kita pelajari di sini adalah doa kita sering lemah karena hanya berisi keluhan, bukan firman. Kita harus belajar mendoakan firman, mengingatkan Tuhan dengan rendah hati tentang janji-janjinya. Kalau kita bisa pegang di sini, artinya adalah doa yang kuat tidak hanya mengalir dari hati yang remuk, tapi juga dari pikiran yang berakar dalam firman. Kalau kita pelajari di ayat 10 sampai 11, dikatakan demikian, bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telingamu kepada dua hambamu ini dan kepada dua hamba-hambamu yang ikhlas takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Karena itu aku ini juru minuman raja. Artinya di sini kalau kita ringkasan adalah dipanggil di sana, diutus ke Yerusalem. Di sini kita mempelajari bahwa Nehemia mengakhiri doanya dengan satu permintaan besar. Berilah keberhasilan kepada hambamu hari ini. Karena aku ini juru minuman. Dia tahu dia bukan siapa-siapa secara rohani. Bukan imam, bukan nabi, bukan raja, tapi ia punya arti yang terbakar. Dan Tuhan memakai orang seperti ini. Kita bisa pelajari di sini bahwa apa sih juru minuman itu? Di sini juru minuman adalah jabatan strategis. Ia punya akses kerajaan. Nehemia tahu bahwa ia bisa menjadi alat Tuhan di tengah sistem sekular. Lalu apa yang kita pelajari di sini ayat 10 sampai 11 ini bahwa saudara-saudara mungkin bukan pendeta, tapi saudara-saudara bisa jadi Nehemia di dunia kerja. Setiap profesi bisa jadi ladang pelayanan jika diserahkan pada Tuhan. Lalu apa yang kita harus lakukan adalah jangan pernah meremehkan peran saudara-saudara. Muliakanlah Tuhan dengan posisi yang Tuhan percayakan kepada saudara-saudara dan juga Bapak dan Ibu. Artinya di sini bahwa Tuhan tidak mencari pangkatmu, tidak mencari pangkat saudara-saudara, tapi hati saudara-saudara yang berkata, aku ini hamba-Mu. Saudara-saudara, kita pelajari dari sini, siapakah Nehemia di zaman ini? Tentu kita mempertanya-tanya, bagaimana Nehemia yang ada sekarang ini? Kita bisa bayangkan bagaimana Nehemia tidak ada di zaman sekarang ini. Dunia ini masih membutuhkan Nehemia-Nehemia baru. Yaitu adalah Nehemia-Nehemia baru artinya adalah orang yang menangis, orang yang bertobat, orang yang berdoa dengan iman, orang yang siap diutus dari istana dunia ke reruntuhan Yerusalem. Dan mungkin orang itu adalah bapak-bapak dan orang itu adalah saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita kembali lagi ke istana Susa. Di mana kita temui ada seorang pria biasa, juru minuman raja, duduk di kamarnya. Wajahnya pucat, matanya sembab karena menangis berhari-hari. Piring-piring makanan kerajaan yang mewah terabaikan. Aroma anggur mahal tak menggoda seleranya. Ia tidak sakit fisik, tapi ia terluka secara rohani. Namanya Nehemia. Ia bisa saja melanjutkan hidup yang nyaman di istana. Ia bisa berkata, wah itu bukan urusanku. Tapi ada sesuatu dalam dirinya, suara kecil
beban dari Tuhan berkata, bangsa ini perlu dibangun kembali. Tapi pemulihan itu tidak akan dimulai kecuali seseorang menangis lebih dulu. Dan Nehemia memilih menangis. Nehemia memilih berdoa. Nehemia memilih bertobat. Dan Nehemia memilih melangkah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apa poin-poin yang kita pelajari dari Nehemia 1 ayat 1 sampai 11 ini? Ada 4. Yaitu 1 adalah pemulihan tidak dimulai dari rencana, tapi dari air mata. Tidak ada rencana pembangunan Yerusalem tanpa tangisan Nehemia. Tuhan tidak menunggu blueprint proyek. Tuhan menunggu hati yang remuk. Sebelum tembok kota dibangun, Tuhan membangun mezbah di hati Nehemia. Poin kedua adalah doa yang dilandasi firman mengguncang tahta surga. Nehemia tidak hanya menangis. Ia berdoa berdasarkan janji firman. Bukan sekedar emosi, tapi iman yang berdiri di atas kebenaran kekal. Dia berkata, Tuhan, Engkau berkata jika kami bertobat, Engkau akan mengumpulkan kami kembali. Dan Tuhan menempati janji itu. Poin ketiga adalah pertobatan sejati tidak mencari kambing hitam. Di sini kita pelajari Nehemia tidak menyalahkan orang lain. Ia menyertakan dirinya dalam dosa bangsanya. Inilah pertobatan sejati. Dikatakan kami telah berdosa. Aku pun termasuk di dalamnya. Pemulihan gereja dan bangsa tidak akan dimulai jika setiap orang berkata, itu bukan salahku. Tapi akan dimulai ketika satu orang berkata, Tuhan, aku bersalah. Mulailah dari aku. Poin keempat yang pelajari di sini adalah Tuhan memakai siapa saja yang bersedia, bukan yang sempurna. Artinya di sini kita pelajari Nehemia adalah juru minuman, bukan imam. Tuhan memakai dia untuk memulihkan bangsa. Artinya latar belakang bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara, bukan penghalang. Hati bapak dan ibu yang menentukan. Tidak peduli apa profesi bapak dan ibu. Tidak peduli apakah sebagai pengusaha, apakah sebagai guru, ataukah sebagai sopir, apakah sebagai mahasiswa, atau sebagai ibu rumah tangga. Tuhan mencari Nehemia zaman ini yang mereka mau pakai. Lalu apa yang kita pelajari di sini, saudara-saudara, sebagai cerminan buat kita adalah tentu kita tidak tahu keadaan rohani kita hari ini. Mungkin tembok hidup Bapak dan Ibu juga telah runtuh. Mungkin juga keluarga, saudara-saudara Bapak dan Ibu hancur. Mungkin juga relasi Bapak dan Ibu dengan Tuhan menjadi dingin. Atau juga mungkin Bapak-Bapak dan Ibu, saudara-saudara merasa terlalu jauh untuk kembali. Tapi dengar lagi, Yerusalem bisa dibangun kembali. Tembok itu bisa ditegakkan lagi. Tapi hanya jika ada orang yang berkata, Tuhan, aku berlutut, aku menangis, aku bersedia. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini kita pelajari di Nehemia 1 ayat 1 sampai 11 ini bahwa kita tidak butuh lebih banyak orang terkenal. Kita butuh orang yang terbakar. Kita tidak butuh lebih banyak strategi, tapi kita butuh lebih banyak tangisan. Di sini juga kita diajarkan bahwa kita tidak butuh mimbar yang lebih megah, tapi butuh lutut yang lebih sering dibengkokkan. Tuhan mencari Nehemia baru, yaitu adalah orang-orang yang punya keberanian untuk menangis, orang-orang yang punya iman untuk berdoa, orang-orang yang punya kerendahan hati untuk bertobat, orang-orang yang punya kerelaan untuk diutus. Dan mungkin yang Tuhan cari itu sedang duduk di bangku ini, yaitu saudara-saudara, bapak-bapak dan ibu. Mungkin itu adalah bapak-bapak dan ibu. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan.
Ajari kami Tuhan, supaya kami juga seperti Nehemia baru ya Tuhan, yang siap berlutut di hadapan-Mu, mengerti firman-Mu ya Tuhan, dan menangis melihat keadaan hidup bangsa kami ya Tuhan. Ya Tuhan Bapa, kiranya utuslah kami Tuhan sebagai Nehemia baru, sehingga kami dapat memulihkan keluarga kami, memulihkan saudara-saudara kami, dan juga memulihkan bangsa-bangsa kami. Ya Tuhan Bapa, ajari kami Tuhan bersama-sama dengan Kau Tuhan, di dalam nama-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.